Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, bagaimana panduan beli HP Google Pixel dan toko rekomendasi. Ini adalah bagian terakhir, yaitu apa aja sih yang dicek ketika barang udah datang, atau ini adalah bagian ngikut juga bagian jika beli offline. Yang sebelumnya adalah jika beli online. Nah, ini nih, kalau kalian beli offline ini cukup mudah sih sebenarnya. Jadi di beberapa kota tuh ada seller-seller yang ngejual HP Google Pixelnya di toko yang mereka buka counter kayak gitu ya. Nah, kalian bisa tuh cek atau datang langsung beli ke situ, dan itu lebih recommended sih menurut saya, karena kalian bisa pilih unitnya, kalian bisa tahu fisiknya di situ, dan sellernya tuh jelas, store-nya ada di mana, alamatnya jelas ya. Jadi yang pertama nih, jika kalian beli offline, ini Google Pixel apapun ya, sebenarnya ini tips yang bisa digunakan juga di HP lain. Yang pertama adalah datang ke store offline-nya, ajak teman yang ngerti gadget jika perlu. Kalau kalian udah ngerti gadget ya ajak aja buat teman ngobrol. Bisa juga buat kasih pertimbangan kayak gitulah ya. Lalu yang kedua, tetap santai ya kalian ke situ. Setelah kalian udah menentukan nih dari rumah atau dari tempat tinggal kalian, aku mau ke counter ini beli HP Google Pixel 4 XL misalnya. Kalian datang, mintalah ke seller ketika udah nyampe ya, untuk ngasih lihat produk Pixel terbaik yang mereka punya. Misalnya nih, ini unit yang di etalase A, ini unit yang 90% ke atas, di etalase B unit yang 80%-an. Nah, kalian langsung skip yang 80%, pilih yang 90% ke atas. Itu wajib ya menurut saya. Nah, kalian langsung pilih-pilih tuh unitnya, biasanya banyak ya, kayak gitu tuh dijejerin di etalase, dan kalian minimal nih lihat tiga unit dulu, lihat tiga dulu, dinyalain semua, dicek secara fisik dulu, setelah itu dicek lain-lainnya. Nah, di situ kalian harus tetap santai, biarkan misalnya seller mengalihkan perhatian atau apa ya, ada beberapa seller yang seperti itu, supaya kalian tidak terlalu fokus ngecek HP-nya. Nah, setelah itu hampir semua seller tuh ingin dagangannya laku. Jadi tanyakan hal-hal seperlunya aja. Jangan tanya kayak gini, "Bang, ini HP-nya bagus nggak?" Pasti akan dibilang bagus. Tapi kalian cukup tanya-tanya hal-hal tertentu aja, misalnya, "Bang, ini harganya di range harga berapa?" Atau kalau nggak, "Bang, boleh lihat price list-nya apa enggak?" Biasanya mereka udah punya tuh price list buat daftar harga HP yang ada di counter tersebut. Nah, setelah itu kalian pilih-pilih nih, kondisi yang terbaik tuh yang mana kayak gitu. Maksudnya dari sekian banyak di etalase A misalnya, yang 90% itu kan belum tentu semuanya bagus juga. Jadi baterai health-nya kurang bagus, atau layarnya ada yang warna, pas dicek warna putih kayak gini, ada yang shadow kayak gitu ya, di dalam sini ada kayak semacam bercak-bercak kayak gitu ya. Itu harus kalian cek saat itu juga. Santai aja, nggak usah terburu-buru. Lalu berikutnya cek HP-nya ya. Jadi setelah kalian udah dikasih tahu, "Ini Bang yang 90%-an di sini," kalian bisa cek di situ. Nah, apa aja nih yang dicek? Nah, tips ini juga bisa kalian terapkan di HP-HP selain Google Pixel ya, mau di Xperia, mau di HP Sharp misalnya, di HP-HP LG, intinya HP bekas atau HP second ya. Dan nggak harus di toko offline, bisa juga kalian ketika COD dengan orang lain, dengan user juga. Ini bisa kalian terapkan. Yang pertama nih, yang wajib dicek adalah kondisi fisik secara keseluruhan. Kondisi fisik itu bagaimana ya? Kalian cek nih mulai dari bawah ya. Misalnya lubang USB-nya, kan kalau HP yang sering ngecas itu pasti ada bekasnya. Kalian cek di situ apakah masih wajar atau enggak. Terus kalian cek di frame-nya samping. Terus kalian paling penting nih, kalau ada tombol Sony kan ada tombolnya, ada banyak ya. Ini tombol shutter, tombol power, dan juga tombol volume. Nah, kalian coba diklik apakah masih ada respon di sini atau enggak gitu. Kalau udah nggak ada respon, misalnya nih tombol kamera ya, kalau Sony kan diginiin atau ditahan kayak gini, langsung masuk, berarti tombolnya masih berfungsi. Nah, itu berarti masih normal. Sama juga dengan tombol-tombol yang lain. Lalu di layar kalian cek apakah cukup mulus atau enggak, apakah ada scratch atau goresan.
Dari sekian banyak pilihan, harusnya sih kalian pilih yang paling mulus dulu nih secara fisik ya. Oke, setelah fisiknya dilihat oke, cek layarnya itu bisa kalian lihat dalam kondisi putih, misalnya cari wallpaper yang warna putih atau cari yang warna lain yang terang ya. Setelah itu kalian cek juga waktu penggunaan warna hitam. Di warna hitam apakah ada semacam titik-titik yang mengganggu atau enggak. Paling jelas ini warna putih ya. Biasanya kalau ada shadow atau green tint itu kelihatan banget nih. Shadow itu bisa macam-macam ya. Misalnya kalian kayak gini nih, terus kalian back ke home screen itu ada bekasnya, bekas yang tadi telepon ini ya. Jadi nggak langsung hilang. Itu biasanya ciri-ciri yang terjadi di layar OLED atau layar AMOLED kayak gitu. Seharusnya normal kalau misal HP-nya itu dalam kondisi baik. Setelah itu kalian gonta-ganti wallpapernya untuk memastikan apakah dengan kondisi gambar yang bermacam-macam itu ada masalah atau enggak nih di layar. Misalnya nanti wallpapernya warna hijau, warna biru, itu cobain aja semua. Setelah itu cek kameranya. Nah, orang kan beli HP biasanya penting juga nih kamera. Kalian cek jepret-jepret aja, kalian cek juga kamera depan, terus kalian juga cek flashnya ya, apakah masih nyala atau enggak. Intinya setelah itu kalian cek juga autofocusnya nih, jangan sampai penyakit autofocus di HP bekas itu biasanya udah ngawur tuh autofocusnya kalau kondisinya nggak bagus. Nah kalau kondisinya bagus, kalian kayak giniin aja. Nah, objek dekat, objek jauh, kalau dia bagus tuh perpindahannya mulus. Jadi nggak terlalu jitter gitu ya, nggak goyang-goyang kayak gitu intinya. Setelah itu di kamera ya, yang jelas kalian juga harus rekam video di sini untuk memastikan apakah ada masalah nggak di lensanya dan juga memastikan mikrofonnya ya. Jadi kalau rekam video itu kan lengkap, bisa lihat hasil gambar, bisa juga lihat hasil audionya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa di play itu hasil rekamannya, apakah audionya masuk atau enggak. Itu juga untuk memastikan speakernya nyala atau enggak kayak gitu ya. Speakernya sih rata-rata ya kalau HP-HP yang X Jepang yang flagship itu pasti ada 2 atau stereo, dengerin atas bawahnya. Apakah masih nyala semua atau enggak kayak gitu. Dan jangan lupa kamera depan juga dites. Nah, ada juga yang kamera depannya bermasalah ya. Setelah itu kalau kalian bawa SIM card, misalnya pakai kartu Telkomsel, langsung dipasang aja. Pastikan sinyalnya nongol. Jangan pakai kartunya seller, jangan pinjam kartunya seller ya. Wajib pakai kartunya kalian. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya pakai kartunya seller. Toh ada garansi juga sih di situ. Harus nongol 4G, dan kalau belum nongol coba cek APN-nya. Kalau Google Pixel saya nggak perlu setting APN, biasanya udah otomatis. Cuman kalau HP Sony itu biasanya wajib setting APN setelah memasukkan kartu atau SIM card. Itu fungsinya biasanya untuk memunculkan sinyal 4G-nya sih. Dan kalau APN-nya belum disetting itu kadang nggak mau keluar sinyalnya. Terus berikutnya nih, coba connect ke WiFi, coba Bluetooth-nya, coba buat nelpon. Nelpon itu fungsinya apa? Untuk ngecek earpiece-nya nyala atau enggak. Kan biasanya gini, ada telepon tuh yang suara si penerima telepon atau yang kita telepon tuh baru kedengeran kalau di loudspeaker, itu berarti earpiece yang kecil di sini tuh mati. Nah, pastikan itu menyala dengan cukup baik gitu ya. Suaranya nggak kresek-kresek, terus suara kalian di si penerima telepon itu cukup jelas gitu ya. Itu penting banget. Bluetooth itu coba konekin ke perangkat yang ada di situ, untuk koneksi WiFi juga. Biasanya sih di toko atau di counter HP pasti ada WiFi. Kalian bisa coba aja di situ. Terus ini ya, saat melakukan panggilan kayak gini, misalnya kalian lagi nelpon siapa gitu ya di sini, coba kalian tempelkan ini ke telinga kalian, apakah layarnya mati atau enggak. Jadi misalnya saya panggil 118 ya, Telkomsel. Dalam mode panggilan seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini berarti normal. Ini proximity-nya berarti masih berfungsi dengan baik. Nah, soalnya kalau misalnya kayak gini tetap nyala layarnya, takutnya kalau kalian dalam panggilan nanti kepencet nih, kena telinga atau kena kulit, kan panggilannya bisa mati, bisa berhenti atau mengakhiri panggilan. Oke, berikutnya adalah coba untuk ngecas. Nah, ngecas itu juga penting, bisa kalian bawa power bank atau pinjam ke si seller atau penjualnya.
Ngecasnya tuh kalau misalnya HP-nya mendukung fast charging, coba kalian cek atau tunggu apakah ada notif fast chargingnya atau enggak saat dicas. Ya itu penting banget sih, tes ngecas ya. Berikutnya adalah coba putar musik atau ringtone volume maksimal. Nah ini penting banget nih, muter musik dengan volume maksimal. Ya itu pentingnya untuk ngecek apakah sember atau enggak. Karena nggak enak banget nih kalian beli HP udah mahal-mahal, ternyata output audionya kurang begitu bagus. Nah itu penting ya, jadi dicek aja. Bisa pakai ringtone, bisa juga muter YouTube nih waktu connect ke wifi si penjual. Cek YouTube, cari lagu-lagu kayak ngetes inilah yang Dolby gitu ya. Nih cari aja Dolby Surround misalnya ini, Dolby Atmos nggak apa-apa, atau Dolby Atmos Test. Nah ini bisa mengetes speaker nanti ke kanan ke kiri gitu ya, stereo. Ini juga memastikan speaker atas sama bawahnya seimbang atau enggak. Tapi ada juga HP yang memang karakternya speaker atas tuh lebih kecil outputnya ya dibanding dengan speaker utama yang di bawah sini. Itu contohnya kayak iPhone 7 tuh, iPhone 7, iPhone 8, speaker keduanya yang di atas ini kurang begitu kencang suaranya. Oke, untuk tips yang terakhir itu kalian mungkin harus ngecek baterai ya. Ini agak tricky sebenarnya buat ngecek baterai itu, karena beberapa aplikasi untuk ngecek baterai health atau kesehatan baterai di Android itu membutuhkan sesi charging minimal 3 kali ya. Misalnya Eju baterai gitu ya. Nggak bisa kalian sekali ngecas terus tahu kondisi baterainya itu dalam kondisi berapa persen. Di situ baru kelihatan kalau udah ngecas 3-4 kali, dan itu harus penuh semua ya, dari misalnya dari 15% ke 80% atau dari 0% ke 100% kayak gitu berulang kali. Kan nggak mungkin kalian nungguin di situ ngecas berjam-jam, nanti yang jual PT juga kan. Nah mungkin ada cara yang lebih simple aja ya. Di situ kalian bisa untuk nge-restart device-nya, dan kalian pastikan dulu nih sebelum restart kondisi baterainya ada di berapa persen. Misalnya awal nih 89% ya, kita pakai metode zaman dulu aja ya. Kalau misalnya baterai atau HP kalau udah di restart terus dinyalain lagi tuh baterainya tidak jauh-jauh berkurang dari angka awal, angka misalnya 88 nih, nanti setelah restart berarti ya masih kondisinya masih cukup oke lah. Tapi kalau udah 89 terus kalian restart dan tiba-tiba pas nyala itu udah 70 misalnya, terus kalian terus restart lagi sampai 3 kali kok berkurangnya kurang normal, ya itu mending dihindari aja. Cari langsung pilih device lain yang ada di situ, yang ada di etalase misalnya. Kalian singkirin dulu yang udah kalian skip nih, ini skip, langsung kalian pilih lagi, ngecek lagi, diulangi lagi kayak pertama. Nggak apa-apa menurut saya, karena di situ kalian beli HP yang harganya itu nggak murah ya, dan kalian berhak untuk melakukan itu karena memang itu ya sebagai langkah awal atau antisipasi supaya dapat unit terbaik. Nah, jika udah, langsung tanyakan nih aturan garansi, terus email, dan cara klaim garansinya gimana ke seller. Itu ketika kalian di toko offline ya. Jadi tanya langsung aja, Bang ini garansi tukar unit berapa lama, misalnya 1 minggu. Oke, selama 1 minggu itu apa aja nih syarat-syaratnya, apakah harus nota atau harus ada bukti video dan lain-lain. Nah biasanya kan HP-HP yang kayak gitu ada segelnya ya, segelnya itu biasanya di bawah sini, atau segel QB tuh anak-anak di Facebook anggapnya segel QB. Jadi itu jangan kalian lepas dulu nih sebelum masa garansinya habis. Siapa tahu di hari kelima kalian setelah beli ada masalah kan nggak tahu. Nah kalau masih segel kan bisa tuh langsung datang ke store offline-nya, bisa tukar unit. Nah setelah itu nego harga. Nah kalau nego harga itu bolehlah pura-pura nego, tapi jangan berharap banyak ya. Biasanya rata-rata seller yang kayak gitu tuh udah mematok harganya sesuai harga pasaran. Satu seller dengan satu seller lainnya tuh udah punya kesepakatan biasanya. Kalau seller A itu terlalu murah jualnya, nanti seller yang lain juga dirugikan karena mereka pembeli pada nggak mau beli di sana karena wah di sini mahal, kesini aja yang murah. Nanti kan si seller yang ini malah dimusuhin nih sama seller-seller yang lain. Jadi cukup seperlunya aja. Coba alihkan negosiasinya ke bentuk barang nih. Bang ini harga segini kasih soft cash lah apa kayak, atau tempered glass lah, atau dikasih charger lah. Tapi kalau charger sih menurut saya mending beli sendiri. Kayak misalnya yang oke kayak gini ya, apalagi kalian belinya Google Pixel yang cukup sensitif
dengan pemilihan charger. Mungkin charger biasa nggak masalah untuk pengecasan 1 minggu, 2 minggu nggak masalah, tapi untuk jangka panjang hingga berbulan-bulan itu akan sangat berbahaya ke kesehatan baterainya. Itu udah terbukti kok, bukan cuma omongan belaka ya. Ada yang bilang, wah bang aku pakai charger bawaan Xiaomi, oke-oke aja tuh, udah 6 bulan pakai, kebetulan oke-oke aja. Kita kan nggak tahu ya, unit random serandom ini, seacak ini, itu nggak ada yang tahu kondisinya bagaimana. Jadi ikuti aja protokol yang tersedia. Ini pakai power delivery Type C to Type C, udah ikutin aja. Tuh harganya nggak begitu mahal. Yang merek Vivant tuh ada, udah sama kabel Type C to Type C nya yang 18 watt itu cuma 110.000. Nah, kalian spend juga untuk beli HP itu biasanya jangan dipol-polin budgetnya. Misalnya kalian punya budget 2,5, belilah HP yang di angka 2,3 misalnya. Nanti sisanya yang 200.000 itu bisa untuk beli aksesorisnya, entah tempered glass, entah soft case gitu ya. Karena apa? Menurut saya sampai sekarang tuh ya wajib, meskipun ada Gorilla Glass 5, Gorilla Glass Victus bahkan, ya tetaplah dikasih pengaman atau tempered glass. Emang ada sih orang yang aku pakai HP tuh untuk menikmatin segala fitur yang disediakan, ngapain pakai tempered glass malah bikin nggak nyaman. Ya itu silahkan, nggak masalah. Tapi untuk antisipasi buat kalian mungkin adik-adik yang nabung lama terus beli ternyata nggak antisipasi dengan tempered glass dan jatuh lalu pecah, itu kan sayang banget. Jadi antisipasi aja di bagian itu. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.